Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, ketiga pria itu bisa dikatakan telah bertarung habis-habisan. Namun, meskipun Du Gu Xingfeng bertarung dengan dua orang, tapi dia sama sekali tidak dirugikan. Kekuatannya sudah memastikan reputasinya sebagai seorang jenius yang layak. Namun, Chu Feng tahu bahwa kekuatan Evil Dur Tai pasti tidak terbatas pada ini saja. Saat itu bukan hanya karena dia telah menggunakan kekuatan ilahinya, sehingga dia berhasil mengalahkan Bibi Lian. Selain itu, ia memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sejati. Tuan Kepala Akademi, kamu harus berhati-hati. Evil Dur Tai itu memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sejati yang sangat kuat. Setelah mengingat ini, Chu Feng buru-buru berbicara kepada Du Gu Xingfeng melalui transmisi suara. Yakinlah, aku yakin aku akan menang, jawab Du Gu Xingfeng sambil tersenyum. Dan, wush. Benar saja, itu seperti yang telah diantisipasi Chu Feng. Pada saat ini, tubuh Evil Dur Tai mulai bersinar dengan cahaya, dan kekuatan bertarungnya meningkat secara drastis dalam sekejap. Tidak diketahui jenis senjata apa yang dia gunakan. Namun satu hal yang pasti, dia telah menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Kalau tidak mungkin bagi kekuatannya untuk menjadi sekuat ini. Setelah kekuatan yang kuat ini muncul, tombak Du Gu Xingfeng yang mampu menusuk langit segera ditekan. Dalam sekejap, Du Gu Xingfeng telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Setelah menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, Evil Dur Tai tertawa dengan percaya diri. Pada saat yang sama, senyum puas juga muncul di wajah Beitang Ziqiang. Dari cara mereka melihatnya, setelah mencapai titik ini, sudah saatnya pertempuran ini berakhir. Namun tepat pada saat ini, sebuah suara tua segera terdengar. Memang benar, ini memang saatnya untuk mengakhiri ini semua, seru seseorang. Kemudian, kekuatan yang tak terbatas muncul secara tiba-tiba dan jatuh dari langit. Pada saat ini, orang-orang dari Black Vien, dan bahkan dua kaisar bela diri Beitang Ziqiang dan Evil Dur Tai, semuanya tidak dapat bergerak dan seolah-olah mereka membatu. Adapun Du Gu Xingfeng, Chu Feng, Du Wanwu, Gou dan dan orang-orang dari keluarga Luo, mereka tidak merasakan sedikit pun sensasi yang menindas. Pada saat kekuatan penindas yang membatasi Evil Dur Tai dan yang lainnya muncul, tiga sosok segera muncul dari langit. Mereka adalah tiga pria berusia tua. Mereka semua kaisar marsial. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berwajah merah dengan penampilan ganas, dan dia memiliki kultivasi peringkat 1 kaisar marsial. Adapun yang lain, dia adalah seorang pria tua berwajah putih yang memancarkan udara kebenaran yang menakutkan. Dia berdiri dengan tangan di belakang, dan orang tua ini memiliki kultivasi kaisar bela diri peringkat 2. Namun yang paling pentingnya adalah, pria tua yang berdiri di antara dua pria tua lainnya, meskipun ia tampak kurus dan lemah, tapi saat melepaskan udara dari aura immortalnya, dan itu memiliki kultivasi martial emperor peringkat 3. Pada saat ini, ketiga lelaki tua ini semuanya mengenakan pakaian yang sama. Selanjutnya, mereka semua memiliki simbol yang sama pada pakaian mereka. Itu adalah simbol Majelis Suci Qianwu. Itu sudah jelas, ketiga lelaki tua ini semuanya dari Majelis Suci Qianwu. Namun yang paling mengejutkan Chu Feng adalah, pria tua itu berdiri di tengah. Selain itu, Chu Feng pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah orang tua yang sama yang sedang memancing di atas danau racun di Gunung Lima Racun. Ternyata lelaki tua ini sebenarnya seseorang dari Majelis Suci Qianwu. Tolong luangkan nyawaku. Tuanku, tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin menyerang teman kecil Chu Feng, itu semua karena Beitang Ziqiang mengancam aku. Tuanku, jika kamu harus menyalahkan seseorang, tolong salahkan dia. Jadi tolong lepaskan aku. Ucap Evil Dur Tai sambil memohon.
Pada saat ini, Evil Durtai telah kembali ke penampilan aslinya dari elang baja raksasa. Dia meneteskan keringat, dan kulitnya membiru. Dia saat ini benar-benar panik. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Namun pada saat ini, dia benar-benar kehilangan wajahnya dengan ketakutan. Evil Durtai telah khawatir tentang ahli di belakang Chu Feng sepanjang waktu. Awalnya dia merasa bahwa ahli di belakang Chu Feng tidak hadir setelah dibujuk oleh Beitang Ziqiang. Namun sebenarnya, dia salah besar. Tidak hanya kaisar marsial peringkat 3 yang paling ditakutinya, ia juga menunjukkan dirinya. Selain itu, sebelumnya dia telah mengungkapkan niat membunuh, dan telah mencoba membunuh Dugu Xingfeng. Ini hanyalah tindakan yang akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Pada saat ini, Evil Durtai dipenuhi dengan begitu banyak penyesalan, sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Evil Durtai, berhenti bertingkah pengecut. Tidak peduli apa, kamu adalah salah satu dari 5 Evil Dur besar, ucap Beitang Ziqiang sambil melirik Evil Durtai dengan dingin. Lalu kemudian, dia berpura-pura lemah ketika dia melihat ketiga orang tua itu. Kalian semua dari Majelis Suci Qianwutia. Hanya untuk melindungi Chu Feng seorang, kamu semua telah keluar dengan kekuatan penuh. Untuk mengirimkan kekuatan pertempuran sebanyak ini, apakah benar-benar ada masalah bagi kalian semua? Namun sebelum itu, kalian semua harus tahu siapa aku. Kalian semua harus tahu, bahwa jika kamu berani menyentuhku, konsekuensi seperti apa yang kalian semua akan tanggung. Bahkan jika peringkat 3 kaisar bela diri telah muncul di Gunung Qianwut kamu, dan meningkatkan peringkat kamu menjadi yang terkuat di antara 9 kekuatan, maka kamu masih tidak akan cocok untuk klan kekaisaran Beitang kami. Karena itulah, aku menasihati kalian semua bahwa akan lebih baik bagimu untuk bersikap bijaksana. Lebih baik sekarang lepaskan pangeran keempat dan aku sendiri. Jika kamu melakukan itu, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, ucap Evil Durtai. Hahaha. Mendengar kata-kata itu, Kaisar bela diri peringkat 3 itu mengelus jenggotnya, dan tertawa terbahak-bahak. Dan bahkan, tidak ada kekuatan menindas untuk tawanya. Namun itu menyebabkan Beitang Ziqiang, Evil Durtai, dan yang lainnya menjadi sangat gugup. Ini terutama berlaku untuk Beitang Ziqiang. Pada saat ini, sudut mulutnya berkedut tanpa henti, dan ekspresinya menjadi sangat tidak sedap untuk dipandang. Karena bagaimanapun, dia tahu bahwa dialah yang menggertak di sini. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menggunakan klan Beitang kekaisarannya, untuk menakut-nakuti mereka agar mendapatkan kesempatan untuk hidup. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu harus tahu konsekuensi apa yang harus kamu tanggung. Klan Kekaisaran Beitang kami benar-benar memiliki kekuatan untuk sepenuhnya meratakan Gunung Qianwut kamu. Beitang Ziqiang terus mengancam mereka. Apakah itu berkolusi dengan Evil Durtai, ataukah mencuri embun tak terlihat? Segala jenis tindakan jahat yang ingin kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan Gunung Qianwut kami. Namun sayangnya, kamu ingin membunuh Chu Feng. Itu adalah sesuatu yang aku benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Jangankan kamu seseorang dari klan Beitang Imperial, bahkan jika kamu berasal dari 3 istana, aku masih tidak akan membiarkan kamu hidup, ucap pria tua itu. Setelah pria tua itu mengucapkan kata-kata ini, ekspresi senyum di matanya semakin kuat. Lalu tiba-tiba, ekspresi Beitang Ziqiang mulai menjadi bengkok. Kemudian dengan suara bang, Beitang Ziqiang segera meledak. Tubuh dan jiwanya telah padam, dan dia benar-benar mati. Tuanku, tolong lepaskan aku. Tuanku, tolong lepaskan aku. Melihat pemandangan ini, Evil Durtai segera mulai memohon pengampunan. Dia terlihat sangat cemas, sehingga air mata mulai mengalir ke sudut matanya. Itu hanya karena dia ditekan di udara, dan tidak bisa bergerak. Kalau tidak, dia pasti akan memohon sambil kotau. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar tidak ingin mati, dan bahkan takut mati. Bahkan bukan hanya Evil Durtai saja yang memohon pengampunan seperti itu. Tengkorak hitam dan putih, serta banyak orang dari Black Vien, semuanya memohon pengampunan juga. Meskipun mereka adalah penjahat,
Tapi mereka semua adalah pengecut yang sangat takut akan kematian. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tidak memohon pengampunan adalah Beitang Zimo. Bukan karena dia memiliki tulang punggung moral. Tapi sebaliknya, itu karena dia sangat ketakutan sehingga dia menjadi terpana. Melihat Beitang Ziqiang yang telah melindunginya sejak ia masih muda dan meledak di depan matanya sendiri, itu merupakan kejutan besar baginya. Beitang Zimo jelas-jelas ingat betapa sombongnya Beitang Ziqiang ini. Khususnya terhadap orang luar, Beitang Ziqiang tidak pernah menderita di tangan mereka. Bahkan selalu orang lain yang menunjukkan rasa hormat padanya. Namun hari ini, Beitang Ziqiang sebenarnya terbunuh. Dengan demikian, Beitang Zimo tahu bahwa dia sudah selesai untuk hari ini juga. Namun tidak peduli apapun, Beitang Zimo tidak pernah berharap bahwa dia akan mati di tangan Chu Feng, dan bahkan di tangan orang itu yang dia sangat memandang rendah. Bang! Tepat pada saat ini, tubuh Beitang Zimo tiba-tiba meledak juga. Setelah Beitang Ziqiang terbunuh, dia juga terbunuh. Setelah itu, banyak ledakan terdengar berturut-turut, dan bergema di seluruh wilayah ini. Itu bukanlah suara petasan. Tapi sebaliknya, mereka adalah suara tubuh yang meledak. Semua orang dari Black Vien terbunuh. Bahkan Evildur Tai, salah satu dari 5 Evildur Agung saja, dia juga terbunuh. Dalam sekejap, orang-orang yang benar-benar menyegel keluarga Luo semuanya meninggal. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, tapi Kaisar bela diri peringkat 3 itu masih tersenyum. Dia tidak merasakan satu jejak emosi pun ketika membunuh mereka. Dia benar-benar seseorang yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Setelah membunuh semua orang itu, dia mengeluarkan Cosmos Sack, lalu menyedot semua Cosmos Sack serta harta dari Evildur Tai dan yang lainnya yang telah mati ke dalam Cosmos Sack miliknya. Kemudian, dia mendarat dan tiba di depan Chu Feng. Sambil tersenyum, dia berkata, "Chu Feng, kita bertemu lagi," ucap pria tua itu. "Senior, kamu benar-benar," seru Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar senang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia sudah tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini. Ternyata pria tua misterius ini, dia sebenarnya adalah seseorang dari Gunung Qianwood. Dari sini Chu Feng merasa bahwa, pria tua misterius ini pasti akan membantunya. Setelah berpikir tentang bagaimana dia benar-benar memiliki pendukung yang kuat, Chu Feng yang saat ini masih dicari oleh Kekaisaran Nangong, dia pun merasa jauh lebih nyaman. Itu seolah-olah seorang anak tunawisma akhirnya menemukan tempat berlindung. Selanjutnya, tempat perlindungan yang dia temukan mampu berdiri untuknya. "Chu Feng, izinkan aku untuk memperkenalkan mereka kepada kamu. Ini adalah Tetua Majelis Suci Qianwood, Guan Hong." Dugu Xing Feng menunjuk pada lelaki tua berwajah merah itu, dan kemudian memperkenalkannya. Chu Feng memberikan penghormatan kepada tetua Guan Hong, ucap Chu Feng yang segera menggenggam tinjunya dengan hormat kepada orang tua itu. Karena orang ini adalah tetua dari Majelis Suci Qianwood, itu wajar bagi Chu Feng untuk menyambutnya dengan hormat. Setelah semua, dalam hal status, dia bisa dikatakan senior Chu Feng, karena Chu Feng masih seorang murid Gunung Qianwood. Sementara pria tua berwajah merah itu memiliki penampilan yang sangat sengit, tapi tatapan yang dia kenakan saat memandang Chu Feng sangatlah ramah. Selanjutnya, ketika Chu Feng membungkuk untuk menyambutnya, dia mengangguk dengan sikap yang sangat menghargai. Adapun orang ini di sini, dia adalah individu yang luar biasa. Dia adalah Master Majelis Suci dari Qianwood, Master Assembly kami. Dugu Xing Feng memandang pria tua berwajah putih itu, dan memperkenalkannya juga. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa, orang tua yang memancarkan udara immortal akan menjadi Master Assembly Majelis Suci Qianwood. Namun, tampaknya dia salah menebak. Namun Tuan Majelis Dewa jelas-jelas merupakan keberadaan tertinggi dari Majelis Suci Qianwood, dan juga sebagai pengontrol sejati Gunung Qianwood. Jika orang tua berwajah putih ini adalah ketua Majelis Suci Qianwood, lalu siapakah orang tua berkekuatan itu yang jelas-jelas lebih kuat darinya, dan siapa juga orang yang mengenakan pakaian Majelis Suci Qianwood itu? Pikir Chu Feng.
Chu Feng memberi hormat kepada Tuan Majelis Dewa. Meskipun kebingungan muncul di hati Chu Feng, tapi dia masih buru-buru menyapa pria tua berwajah putih itu dengan hormat. Tuan Majelis Suci Qianwu, terlepas dari apakah itu status atau kedudukannya, tapi mereka berdua akan menjadi yang tertinggi di Gunung Qianwu. Bahkan Du Gu Xingfeng akan jauh lebih rendah darinya. Sebagai murid, sudah merupakan hak istimewa besar bagi Chu Feng untuk bertemu dengan Tuan Majelis Dewa. Namun ketua majelis lordnya ini, dia sebenarnya melindunginya dari bayang-bayang. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat berterima kasih. Teman kecil Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Nama orang tua ini adalah Yin Cheng Kong. Jika teman kecil tidak keberatan, kamu dapat memanggil aku sebagai senior Yin. Tidak perlu bagimu untuk memanggilku sebagai ketua majelis, karena itu hanya akan menjauhkan hubungan kita, ucap Yin Cheng Kong. Jika dibandingkan dengan tetua Guan Hong, Tuan Majelis Dewa ini bahkan lebih menyukai Chu Feng. Itu dapat dilihat bahwa dia sangat memikirkan Chu Feng. Adapun orang terakhir ini, dia bahkan lebih menakjubkan lagi. Tidak perlu bagi aku untuk memperkenalkannya kepada kamu. Hanya dengan memberitahukan namanya saja, kamu akan tahu semua hal tentangnya, ucap Du Gu Xingfeng. Setelah memperkenalkan kedua lelaki tua itu, Du Gu Xingfeng memandangi lelaki tua itu yang menguak suasana immortalnya, dan berbicara dengan cara yang secara misterius dan membingungkan. Kemudian, dia pun berkata, orang tua ini adalah Tuan Baili Xuankong, ucap Baili Xuankong. Baili Xuankong, seru Chu Feng. Chu Feng segera terkejut setelah mendengar kata-kata itu, dan dia benar-benar sangat terkejut. Itu seolah-olah gelombang besar tiba-tiba muncul di danau yang tenang. Siapakah Baili Xuankong itu? Chu Feng telah mendengar tentang nama individu hebat ini, itu sejak saat pertama kali dia tiba di Tanah Suci Martialism. Baili Xuankong adalah pendiri hutan Qianwu Selatan. Dia pernah menjadi salah satu orang terkuat di Gunung Qianwu. Namun, bukankah Baili Xuankong sudah lama mati? Bagaimana mungkin dia bisa muncul di depan Chu Feng sekarang ini? Selain itu, Chu Feng telah melihat patung Baili Xuankong di pagoda kuno Ascension Sect. Patung itu hanyalah orang yang benar-benar berbeda dari Baili Xuankong di depannya sekarang ini. Aku mengerti sekarang, ucap Chu Feng. Setelah menebak tentang hal itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Alasan untuk itu adalah, karena hari itu ketika dia memasuki puncak pagoda kuno itu, dan ketika punggungnya menghadap patung Baili Xuankong, dia merasakan tatapan. Tatapan itu berasal dari patung Baili Xuankong. Meskipun Chu Feng telah berbalik dan dengan hati-hati memeriksa patung itu sesudahnya, tapi dia tidak dapat menemukan apapun. Jadi pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa itu hanya kesalahan persepsinya saja. Namun saat ini, ketika dia menghadapi Baili Xuankong ini, dia merasa bahwa tatapan Baili Xuankong persis sama dengan tatapan yang dia rasakan di pagoda kuno. Benar saja, pria tua ini adalah Baili Xuankong. Tidak hanya pendiri hutan Qianwu Selatan tidak mati, bahkan ia juga menjadi ahli dengan kultivasi peringkat 3 kaisar bela diri, dan merupakan seorang ahli top yang mampu bersaing melawan kepala klan Nangong Imperial, yaitu Nangong Beidou, yang merupakan orang yang bisa menjadi peringkat di antara eksistensi teratas di Tanah Suci Martialism. Murid hutan Qianwu Selatan ini memberikan penghormatan kepada Lord Ancestor, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng hendak berlutut ke Baili Xuankong untuk memberikan penghormatan kepadanya. Alasan untuk itu adalah, karena Baili Xuankong benar-benar orang yang sangat berpengaruh bagi Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng tidak menganggap dirinya sebagai murid Gunung Qianwu ketika dia mengatakan kata-kata itu. Namun sebaliknya, ia dianggap sebagai murid hutan Qianwu Selatan. Lagi pula, lelaki tua di depannya adalah pendiri hutan Qianwu Selatan. Hahaha, Chu Feng, kami adalah keluarga. Maka tidak perlu bagimu untuk bersikap sopan seperti ini. Jika tidak, kamu akan membuatnya seolah-olah kita adalah orang asing, ucap Baili Xuankong. Namun sebelum Chu Feng bisa berlutut padanya, Baili Xuankong secara pribadi menjangkau tubuh Chu Feng, dan menghentikannya dari berlutut. Kecintaannya pada Chu Feng benar-benar jelas.
Tuan leluhur, Chu Feng benar-benar tidak pernah berharap bahwa kamu masih hidup. Jika orang-orang dari hutan Qianwood Selatan mengetahui hal ini, aku benar-benar tidak tahu betapa senangnya mereka, ucap Chu Feng. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah apa yang ia rasakan dari lubuk hatinya. Sebelum Chu Feng muncul, hutan Qianwood Selatan bisa dikatakan telah menderita segala macam penghinaan. Bahkan setelah Chu Feng menjadi sangat terkenal, hutan Qianwood Selatan masih belum terkenal seperti yang dibayangkan Chu Feng. Namun jika mereka mengetahui bahwa pendiri hutan Qianwood Selatan masih hidup, siapa yang berani menggertak hutan Qianwood Selatan? Kemungkinannya, bahkan para tetua dari Gunung Qianwood akan menjadi sangat hormat terhadap hutan Qianwood Selatan. Hahaha, tidak masalah apakah mereka tahu tentang ini atau tidak. Tapi yang penting adalah, kamu tahu tentang ini. Chu Feng, kita sebenarnya sudah bertemu satu sama lain. Aku sudah bertemu kamu kembali di Pagoda Ascension Sect, kata Baili Xuankong dengan senyum berseri-seri. Betul sekali. Junior masih ingat itu. Hanya saja, Tuan leluhur, patung itu sama sekali tidak menyerupai kamu. Chu Feng mengutarakan pertanyaan itu dengan keras dalam hatinya. Patung itu bukanlah aku, namun sebaliknya, itu adalah patung teman dekat aku, kata Baili Xuankong sambil tersenyum. Oh, jadi begitu. Leluhur, Chu Feng punya pertanyaan lain. Hari itu, orang yang menyelamatkan kita di Sekte Tanah Terkutuk, apakah itu kamu? Tanya Chu Feng. Ini adalah pertanyaan yang Chu Feng miliki di dalam hatinya sepanjang waktu. Dia selalu merasa bahwa, itu bukan kebetulan bahwa mereka telah diselamatkan pada hari itu. Tapi sebaliknya, seseorang telah dengan sengaja membantu mereka. Chu Feng sangat ingin tahu, siapakah orang yang membantu mereka sepanjang waktu. Seperti yang terlihat sekarang, orang yang kemungkinan besar membantu mereka adalah Baili Xuankong ini. Karena bagaimanapun, Baili Xuankong memiliki kekuatan dan hubungan untuk membantu mereka. Ada alasan bagi Baili Xuankong untuk bertindak, dan menyelamatkan Chu Feng dan yang lainnya. Selanjutnya, Baili Xuankong memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Chu Feng dan yang lainnya. Kamu memang pintar, itu memang aku. Baili Xuankong mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, ketika kamu memasuki pagoda kuno, aku berada di pelatihan tertutup. Waktu itu aku berkeinginan untuk mencapai terobosan. Jadi, aku tidak keluar untuk menemukanmu. Namun karena aku khawatir tentang kamu sepanjang waktu, dan ingin tahu apakah kamu bisa menjadi bakat atau tidak, dan memastikan juga apakah kamu orang yang aku tunggu atau tidak. Ketika aku keluar dari pelatihan tertutup, itu kebetulan adalah hari ketika 9 kekuatan power telah berakhir. Meskipun aku tidak berhasil melihat keanggunan kamu dalam 9 kekuatan powers, tapi aku berhasil melihat pertempuran antara kamu dan Qin Wentian. Kultivasi kamu telah meningkat sangat cepat, bahkan berkali-kali lebih cepat dari yang aku perkirakan. Pada saat itu, aku menyimpulkan bahwa aku tidak salah dalam membangun hutan Qianwood Selatan, bahwa aku tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Setelah sekian lama, akhirnya aku berhasil menemukan seorang murid yang layak untuk aku pelihara. Namun selain itu, aku juga tidak ingin kamu tahu tentang keberadaanku. Aku takut kamu akan merasa sombong setelah tahu bahwa aku akan melindungi kamu, dan memprovokasi masalah tanpa alasan. Jadi, aku mulai mengikuti kamu dari bayang-bayang. Jadi, aku tahu tentang hampir semua hal yang kamu temui nanti. Tentu saja, aku sendiri tidak tahu tentang apa yang terjadi di dalam lautan awan yang beracun sangat besar itu, kata Baili Xuankong sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.